Halo, selamat sore kakak relawan. Salam baku dapa lagi di live IG Baca Cerita dengan Dinding episode yang ke-39. Ndak terasa orang ndak live hampir 1 bulan. Dan kali ini kita live lagi, eh tentunya dengan narasumber atau tamu cerita yang unik, gokil, dan punya cerita yang berbeda gitu. Em, Nanti kita sama-sama dengar kisahnya, pengalamannya terkait dengan keterlibatannya dalam komunitas Sending Menedo. Sambil menunggu ya teman-teman, selama cerita kita. Semoga suasana hatinya tidak sama seperti baca mendung-mendung hari ini. Halo kak. Halo kak, pesanan dapat dengar? Ada Ah ya, sudah. Oke deh. Selamat sore Kaping. sore. Iya, kemarin itu waktu pas dikasih narasumber tuh kita coba-coba ingat-ingat. Ya kita pernah ketemu atau enggak Iya, ya? Pernah ketemu di kelas atau enggak? Kayaknya sih belum pernah. betul Ya, Kak. berarti bakalan seru nih orang baca cerita ini. Ya, Oke Kak Pink, teman-teman yang bau nih, orang ngobrol santai aja. Nanti teman-teman bisa mendengar kisah pribadinya Kaping terkait pengalamannya Kaping dalam komunitas Sending Menado. Oke, untuk mengawali obrolan kita Kak, ndak abdol kalau kita ndak kenalan gitu, karena kan ada pepatah pepatah basi yang selalu dibilang kalau eh, tidak kenal maka tidak sayang kayak gitu. Dan mungkin di awal obrolan kita perkenalan aja dulu. Kalau kita Victor, teman-teman yang
standby atau setia dengan live pasti sudah kenal Pak kita. Kita Victor, aktivitas sekarang bekerja. Sekarang Kaping, nama lengkap mungkin, nama lengkap, aktivitasnya, sama mungkin asalnya dari mana? Biasanya orang paling banyak pakai Oke. di Universitas Padang dan Oke, Kaping sendiri sudah semester berapa Kak? baru semester Semester berapa sorry Kak? semester 2. Oh iya, oke. Baru jalan awal-awal ya. Semangat perjuangan masih panjang. Oke Kaping, pastinya kenapa orang undang Kaping, karena Kaping merupakan salah satu relawan dinding. Banyak yang tanya, Kak gimana caranya menjadi seorang relawan dinding? Ya caranya cuman join komunitas. Mau itu sekali, mau itu lebih dari sekali. Kalau dia sudah pernah join walaupun hanya sekali, itu kita sebutnya relawan dan bakalan akan diundang untuk berbagi cerita gitu. Jadi Kaping merupakan relawan dinding Manado yang sudah pernah ikut kelas mengajar. Nah, mungkin dari pertanyaan pembuka kayak gini Kak, Kaping itu tahu komunitas ini dari mana? untuk tahu sebenarnya tahu histori Oke. Terus tempat pertemuan terus komunitas ini apa ya? Begitu. Oke. Sempat cari tahu nggak di media sosial itu IG-nya dinding untuk penasaran dinding itu kayak bagaimana gitu? Ada sempat nggak? Ada waktu pas ada lihat itu story langsung buka ke IG-nya dinding. Oke. Nah, pertama kali lihat di postingan gitu, story IG dinding. Nah, kan masuk di profil. Yang pertama kali terpikirkan, muncul di pikiran Kaping sendiri tentang komunitas dinding itu apa gitu? Yang pertama kali tak pikir begitu. Ini kan sebelum kita ngomong sebelum join ya, sebelum Kaping datang ke kelas gitu. Nah, pertama kali tahu ada komunitas dinding Manado nih, dan pertama kali lihat media sosialnya. Nah, yang terpikir pertama kali di pikirannya itu apa tuh kan? Yang pertama itu soalnya baru tahu ini. Jadi pakai soalnya dari sebelumnya lihat komunitas yang di terus langsung di komunitas seperti ini begitu. Oh, jadi sebenarnya Kaping itu nggak tahu ya kalau sebelumnya itu ada komunitas dinding Manado kayak gitu ya? Tapi kayaknya tuh banyak yang belum tahu ya kayaknya. Setahu kita sih, sepengalaman kita sih kayak banyak yang tahu, cuman kayak juga sama begitu sih. Gitu. Oke. Nah, banyak orang yang tahu komunitas dinding, banyak karena kan kalau kita lihat traffic dari postingan IG itu, yang lihat postingan dinding itu orang yang nggak follow IG dinding gitu, dan banyak dari mereka tuh hanya sekedar lihat tapi tidak memutuskan untuk terlibat. Nah, kira-kira apa sih alasannya membuat Kaping ini bisa mau memutuskan untuk datang gitu, terlibat dalam kegiatan dinding Manado? Apakah mungkin penasaran yang tinggi atau penasaran akan apa kayak gitu sampai membuat Kaping itu memutuskan untuk mau datang kayak gitu? Untuk alasan for datang ke dinding itu karena memang dari Pink Pediri sendiri itu rupa suka mau berbaur dengan anak-anak kecil, suka aja bermain dengan anak-anak kecil. Jadi
sangat tertarik no karena mau lihat, duh bagaimana kan nantinya mau mengajar adik-adik yang biasanya cuma dia bermain mungkin, cuman tiba-tiba di jalan kenalan, kok ini mau mengajar gitu. Jadi sangat-sangat tertarik nih Kak. Udah tahu waktu Kaping sebelumnya sebelum join komunitas dinding pernah ikut kegiatan sosial serupa enggak? Yang kelas mengajar sama anak-anak di komunitas luar atau mungkin di sekolah dulu atau di kampus gitu. Pernah enggak? Gitu. Belum pernah. Berarti komunitas ini adalah pengalaman pertama untuk Well, mengajar anak-anak gitu. Oke, menarik. Kita mau menggali ke situ. Oke, nah kira-kira kapan tuh Kaping datang ke Dinding Manado untuk belajar, untuk mengajar? waktu DP tanggal tepat itu sudah ingat, Oke. mar Bulan, bulan. sekitaran awal tahun. Oke, Kayaknya Januari, Februari, Maret begitu ya. sekitaran begitu. Oke. Waktu itu datang diajak apa datang sendiri? Datang sendiri Kak. Soalnya memang Iya. waktu awalnya sebenarnya mau pergi itu ragu karena Hmm. aduh nggak ada Hmm. teman. Jadi cuma ada Oke. Regina. Kak Regina, mar waktu pas ada pingso mau pergi ke sana, ternyata Kak Regina belum berbalas DM. Hmm. Kok akhirnya terpaksa beranikan diri for mau pergi sendiri, Jono. Begitu. Jadi terpaksa memberikan diri untuk datang gitu. Nah, Wow. cukup berani untuk seorang Kaping. Karena kita juga ingat dulu tuh waktu pertama kali kita datang ke kelas mengajar juga sendiri. Itu pun terpaksa datang sendiri dan sama sih pengalamannya gitu. Nah, waktu pertama kali datang di kelas mengajar tuh Kak, pastinya kan dari Sabtu tuh, Iya. ya kan? Dari Sabtu. Nah, em, apa ya? Yang dibayangkan Kaping sendiri ketika datang itu seperti apa? Ah, nanti mau begini mungkin atau mau jadi begini gitu. Apa ya? Ada kekhawatiran atau ketakutan enggak ketika mau datang gitu, apalagi semua sendiri gitu. Sehubungi Karigina tapi Karigina enggak balas. Nah, ada enggak kekhawatiran itu atau ketakutan itu Kak pas datang? Jujur itu ada, Kak. Soalnya takut tuh aduh nak jangkanya nanti sebentar nak ada teman di sana. Nanti le takut oh ndak welcome ataupun DP kakak-kakak le pun ndak welcome. Jadi rada rada pesimis no awalnya. Mar ternyata Kak tuh pas sampai sana dari adik-adik pun langsung mau kenalan dengan Pink, dengan DP kakak-kakak pun langsung menerima kayak tanya dari mana, tahu dari mana ini dinding, siapa mau datang begitu. Jadi senang no. Berarti kalau kita bisa simpulkan, berarti ada kayak kayak penerimaan atau welcome dari adik-adik kayak gitu ya, Betul. yang buat teman. Oke. Nah, kira-kira ingat nggak siapa adik yang pertama kali panggil kakak untuk kak sini Jo, kan biasa kayak gitu kan? Atau biasanya kak kiting kita Jo kak, nggak ingat nggak siapa tuh adik? Jujur ingat ada dua adik cewek dan cowok, tapi untuk nama Pink jujur so lupa karena untuk akhir-akhir ini karena Pink ada problem, jadi Pink so jarang ke sana, jadi Pink so agak lupa. Mar hafal sekali dorang pe muka Kak. Kayak saat itu tuh apa yang dorang dorang apa ya perlakuan apa yang dorang bikin Pak Kaping waktu pertama kali dorang ajak mungkin apa gitu mungkin dorang kak sini Jo gitu atau kak mau itu gimana saat itu? Ya, waktu pertama kali itu ada satu adik Hmm. cowok, yang pertama cewek, dia langsung tarik Pink pe Oke. tangan, terus mau kenalan, oh Ika dari mana, nama siapa. Terus yang cowok ada yang langsung dia langsung bapelok begitu, baru tanya, no Ika dari mana, Kak baru datang Kang, nama siapa, begitu Kak. Iya, iya. Langsung langsung akrab begitu ya Oh, eh, karena setiap orang yang kita tanyakan kayaknya juga jawabannya sama gitu jadi adik-adik itu kayak kayak apa ya kayak orang selalu penasaran dengan kakak baru kakak ini bernama siapa kakak itu dari mana kerja atau masih kuliah kayak gitu jadi apa ya tingkat penasarannya adik-adik saat itu tuh sangat tinggi yang itu membuat
setiap relawan baru tuh ketika pertama kali datang agak ragu, akhirnya mulai terbiasa begitu untuk kelas mengajar. Nah, kayak Kaping ingat nggak waktu itu dapat di kelas mana? Apakah di kelas PAUD, di kelas kecil, apa kelas besar saat itu? Awalnya itu langsung di kelas PAUD, Kak. Begitu. Di kelas PAUD. Iya, Oke, berarti mendampingi dua adik saat itu. iya. Oke. Em, Gimana nih proses ini kan kali pertama nih Kak. Kaping kan bilang tadi itu kali pertama ngajar adik-adik nih. Pasti agak agak apa ya? Mau baca-baca dulu situasi dan kondisi kayak gitu. Nah, bagaimana pertama kali Kaping mendampingi adik-adik belajar di kelas PAUD? Caranya Jujur awal Kaping sendiri bagaimana gitu? jujur awalnya keteteran, enggak keteteran juga sih waktu awalnya masih bingung dong, Kak. Masih mau Hmm, apa? Mau bagaimana dong supaya adik-adik boleh akrab dengan Pink. Kok akhirnya Pink cuman tak pikir, oh mungkin so adik-adik mulai mau kenal dengan Pink, jadi Pink mestinya kenalan dengan dua orang so akrab begitu dah Kak. Jadi ya. mulai coba nama siapa, tinggal di mana. Kok ternyata orang perespon bagus loh Kak. Ternyata orang dang barespon pa Pink dang nanda yang nyandak barespon walaupun kadang tuh adik-adik malu-malu mar orang coba jawab sih tetap Kak. Gitu. Kira-kira ada kesulitan nggak Kak? Maksudnya kesulitan mengajar ini kan kelas PAUD ya. Berarti saat itu kan menggambar, mewarnai kayak gitu. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak yang Kak Ping rasakan pertama kali datang ke anak-anak gitu? Mungkin dorang bakal lari ke sana kamari, dorang dapat dia tanpa, atau gimana saat itu? Kalau kebetulan waktu yang ada mengajar itu DP adik-adik enggak yang sampai lari-lari begitu, tapi cuman kadang ada yang gimana ya Kak, baku rampas pensil warna atau enggak ada yang satu semua menangis karena dia mau yang warna yang adik satu punya. Jadi agak keteteran loh Kak karena orang jawab baku rampas atau nih kali ada yang semua menangis. Jadi bingung loh kadang Kak mau bikin apa gitu. Oke, oke, oke. Iya sih, rata-rata sih itu yang terjadi sih. Jadi buku rampas pensil warna, terus kadang-kala tuh orang buku rampas buku gambar. Kita mau yang gambar ini. Tapi itu kondisi atau keadaan yang buat orang tuh kayak kangen gitu ketika orang selesai terus pengen di momen itu lagi kayak begitu. Nah, camping itu kali pertama. Kali keduanya itu datang lagi kapan? eh Waktu Pink itu ada Pigi itu setiap minggu berturut-turut dari awal Pink ada Pigi, Kak. Tapi Oke, berarti oke, berarti minggu pertama itu kelas PAUD. Nah, minggu keduanya itu dapat di kelas besar apa kelas kecil? Pernah dapat di kelas besar atau kelas kecil? dari awal Pink mengajar sampai yang waktu itu, Hmm. Pink belum pernah dapat sertifikat. Jadi dari awal itu masih PAUD sampai ke pertemuan selanjutnya. Sampai sampai kayak kaping datang yang terakhir juga masih di kelas PAUD ya. Hmm. Oke, oke. Kaping kan ini kuliah nih, kuliah. Banyak relawan, kan kita bilang tadi banyak juga relawan yang dorang tahu tapi dorang nggak mau datang. Nah, tapi ada juga relawan yang dorang sudah datang tapi dorang cuma sekali gitu. Kan setiap orang punya alasan beda-beda gitu untuk mau terjun. Bahkan kita pun tidak memaksakan sebagai komunitas, tidak ada registrasi, tidak ada tulis nama, daftar dulu, enggak, dorong datang saja gitu. Dan nah, apa sih alasan yang apa alasan yang membuat Kaping itu bisa mau datang lebih dari sekali? Kan pertama tuh datang karena penasaran, terus ini kali pertama, terus ada beberapa kali berturut-turut itu datang. Nah, kira-kira ada nggak alasan kan dari Carpenter sendiri yang kita mau datang lagi kayak gitu, dan sampai Carpenter itu datangnya itu bukan cuma sekali tapi beberapa kali, beberapa minggu berturut-turut. Nah, kira-kira DP alasan apa tuh Kak? Untuk alasan cuman karena Pink senang no mau mengajar dengan adik-adik karena eh,
Jalia seru dengan apalagi kalau Sabtu itu mungkin Ping ndak ada kegiatan kong Ping siapa Ping yang ndak ada kegiatan yang bermanfaat jadi Ping terus mengajar Pak adik-adik no dengan jujur Kak Ping sempat Mm-mm. waktu apa orang tua so menangis Mm-mm. Kak sedih no Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. mau no makanya Ping mau sekali mau mengajar Pak adik-adik karena Ping ndak mau itu adik-adik ndak bersekolah. Berarti berarti Kaping ini sempat ngomong sama orang tua gitu Sempat soal Mama, apa kita pernah kita ngajar di sini nih. Nah, kita penasaran. Kira-kira respon orang tua Kak Ping itu gimana ketika tahu cerita dari anaknya ikut kelas mengajar? Apakah muncul kekhawatiran nih anak-anak pasar yang orang nggak kenal gitu? Gimana respon orang tua saat itu? jujur waktu kan Ping itu bukan cuman ke orang tua tapi dengan kakak begitu. Oh ya, Terus saudara. orang perespon pun ternyata mendukung Kak. Memang jadi kayak Ping pe mama ada apa bilang Leno waktu itu. Oh iyo ada le masnya memang banyak no kata yang anak-anak pasar dan begitu yang sekolah bagus no kata begitu jadi lebih kong sempat mama tuh hari udah bertanya kayak nyendak mau bawa akang sesuatu pada orang begitu kong Iya. ada satu waktu Ping ada bilang itu Ping PKK bilang siapa cari yang di pasar Bersahati kan pasar Karombasan itu masih banyak nah kong dari itu di itu kok Ping ada cerita itu pas hari Sabtu sebelum Ping mau ke kelas mengajar Terus, kenapa dang yang dekat-dekat rupa pasar Karombasan kan masih ada tuh anak-anak yang ndak iya. sekolah kan. Terus pas so di kelas mengajar, pas waktu itu kelar, kelar kelas mengajar kan ada evaluasi tuh kak biasanya. Terus Ping suarakan no itu yang Ping PK ada bilang kak, siapa tuh orang nyandak nyandak bapencar dang, maksudnya kan kalau di pasar main adik-adik mungkin yang belum dapat sekolah, kenapa tuh orang ndak mengajar pada orang ledang. Kong dapat jawaban sebenarnya waktunya ternyata waktu dulunya itu ternyata ada yang di pasar Karombasan tapi for sekarang orang udah fokus dulu ke pasar Bersahati karena kebetulan DP orang-orang yang mau mengajar itu sangat terbatas jadi udah mau cari cara no kak bagaimana cara supaya banyak relawan yang datang supaya orang pun tidak cuma di satu pasar dan semoga nanti boleh begitu sangat berat. Iya, iya, iya. Dan banyak juga muncul pertanyaan begitu sih. Kak, kenapa nggak buka di sini? Kak, kenapa nggak buka di sana? Kayak gitu. Em, Sebenarnya sih DP jawaban simpel sih. Bahwa sebenarnya kegiatan kita di pasar besar itu sebagai role model sebenarnya, sebagai percontohan. Ketika anak muda, kita generasi muda yang melihat fenomena eh, yang ada di tempat sekitaran tempat tinggal, nah itu membuka kesempatan besar bagi orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Tidak perlu pakai nama komunitas dinding sih, bisa pakai nama lain, mungkin nama pribadi mungkin untuk buat kegiatan yang sama. Jadi sebenarnya tuh kita pengen mau membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap anak muda untuk mau membagikan ilmunya tuh di kayak anak-anak yang membutuhkan gitu di luar pasar hati. Tentunya orang juga masih banyak PR di tempat sekarang gitu, masih sangat banyak PR yang harus orang selesaikan. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa komunitas yang sudah mulai bergerak kayak misalnya sahabat pelangi yang sudah mulai bangkit lagi di daerah Sumpumpu. Terus kalau nggak salah ada juga teman-teman dari Aksara, orang juga buka kelas di Pulau Bunaken untuk anak-anak ini gitu. Jadi orang sebenarnya pengen jadi percontohan sih kepada anak-anak muda luar sana kayak gitu. Dan siapa tahu inisiatornya adalah Kaping untuk membuka kelas mengajar di Kerembasan gitu. Orang nggak tahu tuh, maksudnya orang nggak tahu ke depan. Siapa tahu Kaping jadi pelopor. Nanti orang dengar-dengar beberapa tahun kemudian ada kegerakan di pasar Kerembasan. Siapa pelopornya? Oh ada mahasiswa gitu.
Kaping, oh kaping ya. Sama lah, kita aminkan bersama-sama hal yang baik. Amin. Gitu. Nah, em, oke, Kaping, kita mau tanya soal, kan tadi kita bahas tentang anak-anak gitu. Nggak terlepas namanya pendidikan. Nah, apalagi Kaping sendiri kan sekarang lagi menuntut ilmu di kuliah gitu. Nah, kita pengen tanya sih, seberapa pentingnya pendidikan bagi Kaping sendiri? Menurut Pink sendiri itu sangat penting karena rupa gimana ya Kak, walaupun dia cuman hal-hal yang dasar, Pink nggak menuntut itu harus tinggi, tapi setidaknya dia tahu pendidikan itu apa, gimana, yang dasar-dasar saja supaya nantinya orang-orang dan hal mengenai belajar mengenai pertambahan, perkalian, begitu. Ya, ya. Dan kalau orang ada pendidikan tuh ibarat kayak orang keluar rumah tapi nggak pakai busana kayak gitu. Kayak ada yang kurang, atau mungkin gini, kayak pendidikan tuh ibarat kalau orang keluar rumah sekarang kok nyara pakai masker depan, pasti ada sesuatu yang kurang tuh. Pasti ada sesuatu yang kurang kayak gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Dan eh, apa ya, itu membuat saya buat orang menghargai pendidikan gitu, karena orang dari kalau pengalaman kita ya Kak, eh, kita tuh pertama kali datang ke kelas mengajar 2017 sampai sekarang. Satu hal yang kita banyak hal yang kita dapat, tapi satu hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk bersyukur akan hidup. Karena dulu orang seusia orang lebih lebih bahagia, lebih untung gitu, lebih apa ya, kayak bersyukur gitu. Kalau orang praktek lagi dulu pura-pura sakit kan anak sekolah, orang kalah dulu bolos. Tapi ternyata di luar sana tuh ada anak-anak yang mau belajar, tapi orang nggak ada kesempatan itu mau belajar. Iya, tidak ada kesempatan itu. Nah, itu sebenarnya sih. Nah, kira-kira dari Kaping gimana nih? Itu maksudnya kan tadi kita sedikit cerita gitu kak, sampai sedikit curhat lagi. Kalau dari Kaping sendiri, em, kira-kira ada nilai apa ya, nilai positif, nilai membangun yang Kak Ping dapat apa ketika ikut terlibat dalam kelas mengajar dinding nado ini? Untuk nilai mungkin lebih sama dengan Kak, orang mesti ber orang tahu tidak sekolah, sedangkan orang yang so dibiayai kuat masih kuat, kita mau orang mesti salah satu orang yang beruntung yang boleh mendapat biayai sekolah, entah dari SD, kuliah, kok mesti orang satu orang, walaupun orang dengan kan ya, kalau mau bilang yang karena mungkin memang kurang mampu atau bagaimana. Iya iya iya. Keren keren sih. Dan ketika kita tahu bahwa camping itu baru semester 2, kita tuh kayak rasa kayak menyesal gitu. Kenapa kita nggak tahu komunitas jenjang udah zaman kuliah? Kita tahu komunitas jenjang itu pas sudah kerja. Kayak rasa menyesal sih. Cuman sebenarnya ya orang nggak bisa putar waktu lagi. Yang orang bisa lakukan adalah sedini mungkin untuk melakukan hal-hal baik gitu ya, hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Saya agak iri ketika lihat teman-teman yang mau aktif di masa-masa kuliah, bahkan ada beberapa relawan yang masih sekolah, ada beberapa relawan masih sekolah. Dan coba kalau orang bilang, coba dari dulu ya kalau kita tahu komunitas ini, langsung join lama kayak gitu. Sayangnya kita joinnya nanti pas sudah kerja. Oke, Kaping, eh, apa ya? Kamu tanya apa lagi berikut?
Temannya contekan dulu. Oke, nah mungkin ya orang ya. Oke, beberapa pertanyaan terakhir sih Kaping. Em, apa ya? Tunggu, ini lagi pikir di pertanyaan. Sorry, bentar, bentar. Agak ribut. Sambil kita pikir di pertanyaan dulu. Oke, kita kan tadi sempat singgung tuh soal kenapa kita nggak tahu tahu ini dari dulu waktu zaman kuliah. Nah, menurut Kaping bagaimana sih kita sebagai anak muda, apa yang orang harus lakukan sebagai anak muda untuk melakukan hal-hal baik? Kadang-kala gini, yang terjadi adalah bahwa orang itu tuh melihat fenomena, melihat kebutuhan di lapangan sebagai generasi muda, dan sebenarnya orang tahu bahwa orang bisa melakukan itu, dia bisa membantu gitu, bisa membantu orang kayak gitu. Nah, menurut Kaping sendiri, bagaimana sih sebagai generasi muda, anak muda untuk meresponi sesuatu hal yang positif atau sesuatu hal yang orang bisa berbuat positif ke orang lain, membantu orang lain. Nah, bagaimana orang sebagai anak muda untuk mau melangkah itu gitu? Karena kan orang nggak berani gitu. Karena kan anak muda nggak berani untuk ngambil keputusan. Nah, Kaping salah satu orang yang berani. Kenapa kita bilang gitu? Karena Kaping memutuskan untuk datang sendiri ke pasar untuk melakukan hal positif. Nah, bagaimana orang sebagai anak muda, menurut Kaping pribadi ya, pengalaman Kaping, bagaimana orang sebagai anak muda untuk mau berani untuk melakukan hal-hal positif gitu, terlepas dari komunitas komunitas dinding atau di luar komunitas dinding ya, maksudnya hal positif apapun gitu. Menurut Kak Regina gimana? Bagaimana orang memutuskan untuk melakukan hal positif kayak gitu? Kalau suka, menurut Pink tetap balik lagi ke diri Pink awal Oke.